Bab 371, Penolakan untuk berjalan di jalan keluar yang mudah. 1. Dia selalu memikirkan hal-hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Semua orang memandang Shen Yanxiao. Meskipun dia ragu bahwa mereka akan sebodoh itu untuk mencari kematian seperti kelompok idiot itu, dia memutuskan untuk menambahkan komentar awalnya agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Jika mereka menemukan binatang ajaib tingkat rendah yang dapat mereka bunuh dengan mudah, tetapi binatang itu kabur sebelum mereka sempat menyerang, atau mungkin kabur ke hutan setelah terluka, apakah menurutmu para idiot itu akan meninggalkannya? Mereka pasti akan mengejarnya dan dengan demikian, pergi lebih jauh dari perkemahan kita. Siapa yang bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi setelah itu? Manusia pada dasarnya rakus. Coba ceritakan, di antara mereka yang memanfaatkan situasi dan kabur saat menjalankan misi, siapa di antara mereka yang tidak serakah? Keserakahan akan selalu menyebabkan seseorang mengabaikan detail penting apapun, dan hampir selalu berujung pada tragedi. Perkataan Shen Yanxiao membuat ketujuh serigala itu berpikir tentang apa yang telah dikatakannya. Jika mereka menemukan mangsa yang mudah di lokasi yang mereka yakini aman, mereka pasti akan mengejarnya. Mereka tidak akan menyadari bahwa mereka telah melangkah lebih jauh dari yang mereka duga karena mereka akan dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh binatang buas itu. Meskipun kelompok prajurit bayaran serigala gua percaya bahwa Gunung Kuluo tidak sesederhana yang terlihat, para prajurit bayaran nakal tidak memiliki pendapat yang sama. Penjaga mereka akan lengah, dan itu pada akhirnya akan menyebabkan kecelakaan. Tujuh serigala itu menggigil saat mereka merenungkan hal itu. Meskipun Shen Yanxiao telah menyebutkan keserakahan sebagai motifnya, mereka mengira dia mencoba mengisyaratkan tentang bahaya yang mengelilingi Gunung Kuluo. Apakah dia mengetahui sesuatu yang mereka lewatkan? Shen Yanxiao tidak tahu apa-apa tentang Gunung Kuluo kecuali Phoenix peringkat 12. Dia hanya membicarakannya berdasarkan pengalaman yang telah dia kumpulkan di masa lalu. Lebih jauh, Dulang telah menyebutkan bahwa iblis tingkat menengah dan binatang ajaib akan memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Siapa yang tahu jika binatang buas telah menyusun rencana untuk menjebak mereka? Jika mereka melakukannya, maka para tentara bayaran tidak akan punya tempat untuk meminta bantuan. Sementara ketujuh serigala itu sedang berpikir keras, Dulang memberikan perintah kepada anak buahnya dan mengatakan agar mereka tidak berkeliaran terlalu jauh dari perkemahan. Apapun yang dimaksud Shen Yanxiao, akan lebih baik bagi mereka untuk berhati-hati. Shen Yanxiao tidak melanjutkan perkataannya karena menyadari bahwa anggota kelompok lainnya sedang berpikir keras. Perhatiannya kemudian beralih dari kelompok tentara bayaran bodoh itu ke para iblis yang bersembunyi di Gunung Kuluo. Dia ingin melihat seperti apa rupa iblis. Mereka yang berada di benua cemerlang menganggap makhluk-makhluk itu sebagai mimpi buruk mereka, tetapi Xiu memperlakukan mereka seperti makanan lesat. Xiu juga menyebutkan bahwa jika dia memenangkan kompetisi yang akan diadakan setengah tahun lagi, dia akan mendapatkan sebuah kota di tanah terlantar. Kemudian, dia akan memaksanya untuk membiakkan iblis untuknya. Oleh karena itu, Shen Yanxiao berpikir bahwa prioritas pertamanya adalah melihat binatang iblis yang sebenarnya. Kalau saja Dulang dan anggota tim yang lain tahu bahwa Shen Yanxiao berniat masuk ke dalam hutan, mereka pasti akan menyerangnya dan memaksa anak kecil yang nekat itu masuk ke dalam tenda. Sayangnya, tidak seorang pun tahu tentang rencananya. Menjelang tengah malam, semua tentara bayaran di kamp sudah tidur. Nov Lb. Jen. Shen Yanxiao mengambil kesempatan untuk meninggalkan kamp secara diam-diam, dan dia menuju ke hutan yang gelap gulita. Bab 372, Penolakan untuk berjalan di jalan keluar yang mudah. 2. Shen Yanxiao tidak menyangka akan bertemu dengan kelompok lain saat dia melangkah keluar dari kegelapan. Itu adalah tim kecil yang beranggotakan sekitar selusin tentara bayaran, dan tampaknya mereka juga bermaksud menyelinap ke hutan Gunung Kuluo untuk mendapatkan uang dengan cepat. Orang-orang itu tertegun sejenak ketika melihat Shen Yanxiao. Mereka menyelinap keluar untuk menghindari ketahuan, jadi mereka tidak menyangka seorang anak kecil akan menemukan mereka begitu mereka pergi. Shen Yanxiao tampak begitu janggal saat dia berada di antara kelompok tentara bayaran serigala gua sehingga setiap orang dalam tim yang beranggotakan 1000 orang itu tahu siapa dia. Semua orang bertanya-tanya tentang alasan Dulang membawa anak yang tidak berguna bersamanya. Jika bukan karena reputasi kelompok prajurit bayaran serigala gua, mereka bahkan tidak akan peduli untuk melihat anak kecil itu. Akan tetapi, mereka juga tidak menyangka akan bertemu dengannya. Mengapa anak itu tidak tidur? Dan mengapa dia keluar?
Salah satu pria itu bergumam. Dia juga mengira tidak akan ada yang tahu tentang mereka yang menyelinap keluar, jadi dia tidak menyangka anak itu akan melihat mereka. Klien tersebut tahu apa yang telah dilakukan oleh para tentara bayaran nakal tersebut, tetapi ia tidak peduli dengan mereka. Mungkin klien tersebut berpikir bahwa ia harus membayar lebih sedikit karena tindakan mereka. Itulah sebabnya mereka ingin menyelinap keluar pada malam hari. Namun, tampaknya sebagian dari rencana mereka telah gagal. Sialan, anak kecil itu sebaiknya tutup mulut besok. Kalau klien tahu tentang ini dan memutuskan untuk memotong hadiah kita, pemimpin kita akan mencekik kita. Para tentara bayaran itu menatap Shen Yanxiao dengan niat jahat. Jika bukan karena kelompok tentara bayaran Serigala Gua, anak itu tidak akan masuk radar mereka. Karena mereka mengira dia masih anak kecil, sebuah ide muncul di benak mereka. Seorang pria bertubuh tinggi menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi galak sambil melambaikan pedang baja di tangannya. Anak kecil, sebaiknya kau dengarkan baik-baik. Kau tidak melihat apapun malam ini. Jika kau ceroboh dengan kata-katamu, aku akan membiarkanmu mencicipi pedangku. Shen Yanxiao mengerjapkan matanya. Dia telah melihat beberapa orang yang nekat, tetapi dia belum pernah bertemu seseorang yang tidak takut mati dan bahkan berani mengancamnya. Dia tidak berencana untuk ikut campur dalam urusan mereka. Namun, mereka berani memprovokasi dia. Sepertinya mereka ingin mencari kematian. Aku tidak tertarik dengan urusanmu. Namun, jika kau berani melanjutkan omong kosong ini, aku akan membuatmu merangkak keluar. Dia harus menemukan iblis, dan para idiot itu sebaiknya tidak menundanya. Para tentara bayaran itu tidak menyangka seorang anak berusia 13 tahun berani mengancam mereka. Mereka begitu terkejut hingga mata mereka tampak seperti akan keluar dari rongganya. Anak kecil, hanya karena kau dilindungi oleh kelompok prajurit bayaran Serigala Gua, jangan berasumsi bahwa kau bisa tenang. Dulang bahkan tidak akan tahu jika aku membunuhmu di tempatmu berdiri. Pria itu menatapnya dengan jahat saat berbicara. Tanpa sepatah kata pun, Shen Yanxiao mengambil klimens yang jarang digunakannya dari cincin interspatialnya. 10 anak panah terisi dalam sekejap mata, lalu dia melepaskannya. Para tentara bayaran itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kekuatan yang kuat menghantam mereka. Dampaknya begitu kuat sehingga mendorong mereka kembali hingga mereka menghantam batang pohon. Nov LB, Jen. Sial, sial, sial. Dalam sekejap, anak panah itu telah menancapkan para tentara bayaran yang sombong itu ke pohon-pohon. Setiap anak panah menembus bahu mereka dan mengenai truk-truk pohon. Bab 373, penolakan untuk berjalan di jalan keluar yang mudah 3. Ke-10 orang itu merasakan sengatan tajam di bahu mereka. Mereka ingin berteriak kesakitan, tetapi Shen Yanxiao telah menahan klimens saat dia mengisi lebih banyak anak panah dan membidik mereka. Jika kau berani bersuara lagi, aku akan memaku kepala kalian ke pohon. Ada jalan keluar yang mudah, tetapi mereka bersikeras melewati gerbang neraka. Para idiot itu berani menunda perjalanannya dan bahkan mengancamnya. Sepertinya mereka ingin mencari kematian. Para tentara bayaran itu terkejut dengan apa yang telah terjadi. Mereka tidak menyangka anak kecil itu adalah seorang pemanah. Satu tembakan dengan 10 anak panah, apakah dia manusia? Dia telah memakukan mereka pada ketiga orang itu dalam sepersekian detik, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka merasa seperti ingin menangis saat menatap busur dan anak panah di tangannya. Mengapa mereka begitu tidak beruntung? Mengapa anak itu begitu kejam memaku mereka ke pohon tanpa ragu sedikit pun? Tidak ada keraguan di wajahnya yang pucat, dan dia tampak begitu tenang sehingga para tentara bayaran itu takut padanya. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak terkejut sampai mati, apalagi sampai mengeluarkan suara. Bagaimana mungkin dia masih anak kecil? Dia pasti monster. Para tentara bayaran itu berharap bisa menamparkan diri mereka sendiri sampai konyol. Mereka mengira dia anak biasa, dan mereka bahkan mengancamnya. Dia hanya perlu melakukan satu tindakan, dan dia telah mengalahkan mereka semua. Orang bisa melihat perbedaan besar antara kemampuan mereka. Bahkan jika keberanian mereka meningkat hingga 100 kali lipat, mereka tetap tidak berani menentang perintah Shen Yanxiao. Tidak ada satupun dari mereka yang menginginkan anak panah menancap di kepala mereka. Shen Yanxiao menatap para tentara bayaran yang berusaha keras untuk menutup mulut mereka rapat-rapat. Kemudian, dia mengembalikan klimens ke dalam cincin interspatialnya dan pergi ke bagian hutan yang lebih dalam.
Semua orang di sana mengenalinya sebagai Huo Xiao, dan tidak ada yang tahu identitas aslinya. Jadi, dia tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Kesepuluh idiot itu hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka karena bertemu Shen Yanxiao dalam situasi seperti itu dan mengalami nasib buruk seperti itu. Kesepuluh orang itu menatap punggung Shen Yanxiao sambil mengucapkan selamat tinggal. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Anak kecil itu menakutkan dan kejam. Begitu dia memegang busurnya, darah akan tertumpah. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Meskipun mereka bukan ahli, mereka tetap memiliki kekuatan di atas rata-rata. Mereka tidak menyangka bahwa seorang anak kecil dapat mengalahkan mereka. Pada saat itu juga mereka merasa takut. Mereka tidak melihat Dulang sebagai orang yang menakutkan karena mereka tahu betul kekuatannya. Mereka lebih takut pada orang-orang yang tampak tidak berbahaya di permukaan tetapi ternyata menjadi pemukul terkuat di akhir pertandingan. Sebagian besar akan takut pada orang-orang dengan tingkat kekuatan yang tidak terduga. Setelah Shen Yanxiao berurusan dengan 10 orang idiot itu, dia terus menjelajah jauh ke dalam hutan Gunung Kuluo. Namun, setelah dia menempuh jarak tertentu dari kamp, dia melihat sesuatu yang tidak biasa di hutan itu. Gunung Kuluo yang sunyi tampak suram di bawah langit malam, dan dia juga bisa mencium bau samar darah. Shen Yanxiao menyipitkan matanya, darah pasti telah tumpah di tempat itu beberapa saat yang lalu. Dia segera tahu bahwa darah itu berasal dari para tentara bayaran yang telah meninggalkan kamp tanpa izin. Shen Yanxiao juga bisa mencium bau aneh di antara bau darah. Baunya samar, tetapi sangat mirip dengan bau iblis yang mereka temui saat mereka tiba di Gunung Kuluo. Itu iblis. Senyum mengembang di bibir Shen Yanxiao. Sepertinya para tentara bayaran itu kurang beruntung. Mereka ingin membunuh binatang ajaib, tetapi yang mereka dapatkan malah iblis. Terlebih lagi, berdasarkan bau darah, sepertinya para tentara bayaran itu yang terluka, bukan iblis. Bab 374, Kelangsungan Hidup yang Terkuat 1. Shen Yanxiao berjalan tanpa suara ke kedalaman hutan sambil mengikuti aroma samar darah. Dia mengenakan kalung cahaya bulan dan segera melompat ke cabang pohon. Dia dengan cepat melangkah maju di cabang-cabang pohon. Saat dia berjalan maju, aroma darah semakin kuat. Shen Yanxiao memperhatikan bahwa beberapa rumput di tanah ternoda darah segar. Sepertinya makhluk apapun yang melakukan itu baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Shen Yanxiao mendengar teriakan teredam dari dalam hutan, dan dia segera melompat ke arahnya. Gunung Kuluo sangat menyeramkan dan menakutkan di malam hari. Suasana mengerikan itu semakin terasa dengan terciumnya bau darah di udara. Shen Yanxiao dapat melihat banyak bayangan hitam berjongkok di ruang terbuka di antara pepohonan, dan mereka telah membentuk sebuah lingkaran. Bahu mereka bergetar, sepertinya mereka sedang sibuk dengan sesuatu. Shen Yanxiao berada di pohon sekitar 10 meter jauhnya, dan dia menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas siluet-siluet itu. Dia bisa mendengar suara-suara retakan dari sosok-sosok hitam itu, dan bau darah yang mengelilingi mereka semakin kuat. Cahaya bulan menyusup melalui dedaunan, dan helai-helai cahayanya menerangi siluet-siluet yang bentuknya aneh itu. Pada saat yang sama, cahaya bulan juga memperlihatkan genangan darah di tengah-tengahnya. Shen Yanxiao menyadari bahwa sosok-sosok itu bukanlah manusia. Punggung mereka yang bungkuk memiliki bentuk yang aneh, dan mereka tidak memiliki sehelai kain pun untuk menutupi tubuh mereka. Ada juga sisik-sisik aneh yang tidak rata di seluruh kulit hitam mereka. Shen Yanxiao hanya bisa melihat punggung mereka, tetapi dia tahu bahwa mereka adalah apa yang selama ini dia cari, binatang iblis. Mereka memiliki tulang yang menonjol dari punggung mereka, sesuatu yang secara alami berbeda dari manusia. Ekspresi wajahnya berubah ketika dia menyadari apa yang ada di tengah lingkaran dan dikelilingi oleh binatang-binatang iblis itu. 5 hingga 6 manusia dengan dada terkoyak berserakan di tanah, dan darah segar mereka mewarnai tanah di bawah tubuh mereka. Organ dalam mereka terekspos, para iblis itu telah menarik mereka keluar dengan cakar tajam mereka untuk mengunyahnya. Shen Yanxiao menyimpulkan bahwa mereka adalah tentara bayaran yang telah meninggalkan kamp tanpa izin. Dia bertaruh bahwa mereka tidak menyangka akan bertemu dengan setan alih-alih binatang ajaib. Suara-suara remuk dan patah yang didengarnya adalah suara-suara yang dibuat oleh setan saat mereka menggerogoti tulang dan daging manusia. Seorang tentara bayaran yang malang masih hidup, dan dia bisa melihat bagaimana tangannya yang bengkok gemetar. Dia memuntahkan banyak darah saat iblis-iblis itu mencabik perutnya dengan cakar mereka yang tajam.
Kemudian mereka menarik keluar organ-organ dalamnya. Pemandangan mengerikan itu terjadi tanpa suara di bawah langit malam. Itulah pertama kalinya Shen Yanxiao melihat binatang iblis yang diisukan itu. Meskipun dia telah melihat bagaimana iblis membunuh manusia, dia memiliki ekspresi yang agak aneh di wajahnya. Itu tidak tampak seperti ketakutan atau jijik, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Jika orang lain melihat kejadian yang sama, mereka pasti akan lari ketakutan. Namun, Shen Yanxiao tetap tidak tergerak. Dia berdiri diam di dahan pohon dan terus melihat pemandangan yang menjijikkan dan tak tertahankan itu. "Xiu, apakah itu setan?" bisik Shen Yanxiao sambil menunjuk makhluk-makhluk yang telah melahap tubuh para tentara bayaran dengan rakus. Tidak bisa dikatakan bahwa perilaku makan mereka seperti manusia. Sebaliknya, itu lebih mirip dengan binatang buas. Bab 375, Kelangsungan Hidup yang Terkuat 2. Mereka hanyalah sekelompok setan tingkat rendah, kata Xiu dengan suara tenang. Seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun yang telah terjadi. Iblis tingkat rendah tidak jauh berbeda dengan binatang biasa lainnya. Mereka seringkali hanya bertindak berdasarkan rasa lapar akan makanan. Mereka tidak memiliki banyak kebijaksanaan untuk dibicarakan. Xiu menggambarkan makhluk-makhluk mengerikan itu seolah-olah mereka adalah semut. Lebih mudah menentukan tingkatan iblis daripada manusia. Iblis tingkat rendah mirip dengan binatang buas. Meskipun mereka mungkin cukup kuat, mereka juga yang paling mudah dihadapi. Adapun iblis tingkat menengah, mereka memiliki tingkat kecerdasan tertentu dan tidak gegabah seperti iblis tingkat rendah. Yang kami temui di kaki gunung adalah iblis tingkat menengah. Ia tahu cara menyembunyikan diri untuk mengamati musuh sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap kalian. Adapun iblis tingkat tinggi, Xiu berhenti sejenak. Iblis tingkat tinggi biasanya memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Kekuatan mereka juga sebanding dengan para ahli yang telah berganti profesi. Iblis-iblis ini juga dapat menyamar sebagai manusia dan berbaur di tengah-tengah mereka. Manusia pada umumnya tidak akan pernah mengetahui keberadaan mereka. Shen Yanxiao merasakan aura dari belakangnya di tengah penjelasan Xiu. "Tunggu dan amati," kata Xiu ketika dia menyadari bahwa Shen Yanxiao ingin bertindak berdasarkan itu. Jadi, Shen Yanxiao hanya bisa terus berdiri di dahan pohon seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Aura itu semakin dekat setiap detiknya hingga dia bisa merasakan kekuatan makhluk itu. Tiba-tiba, aura sedingin es muncul dari belakangnya. Aura itu memiliki elemen gelap yang kuat yang membuat Shen Yanxiao menggigil. "Anak kecil, dari mana asalmu? Berani sekali kau menikmati pertunjukan dari sini." Sebuah suara menggoda dari belakangnya. Begitu Shen Yanxiao berbalik, sebuah tangan putih pucat tiba-tiba mencengkeram lehernya dengan erat. Wajah tampan tapi mengerikan memasuki pandangannya. Dia memiliki kulit agak pucat dan pupil ungu di matanya yang sipit. Dia tampak berusia sekitar 18 hingga 19 tahun, dan dia memiliki senyum mengerikan di wajahnya. Orang itu kelihatannya sangat berbahaya. Alarm peringatan berbunyi di benak Shen Yanxiao. Namun, Xiu belum memberikan instruksi apapun kepadanya, dan itulah yang membuatnya bingung. Pemuda mengerikan itu menjilati bibirnya, dan matanya yang rakus dan menggoda mengamatinya. "Kau tidak terkejut, atau takut ketika melihat bagaimana para iblis menguliti manusia-manusia itu hidup-hidup? Anak kecil, apakah kau benar-benar seberani itu, atau apakah pemandangan itu mengejutkanmu hingga kau terdiam?" Pemuda yang tampak menakutkan itu cukup penasaran dengan sikap tenang Shen Xiao, dan jari-jarinya yang melingkari lehernya dengan lembut menyentuh kulitnya seperti bulu. Shen Yanxiao sudah bisa menebak identitasnya saat menatap matanya yang ungu. Sikapnya yang kuat dan mengesankan serta matanya yang sangat tidak normal dapat dengan mudah membuat orang mati lemas, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Persis seperti yang dikatakan Xiu, iblis tingkat tinggi dapat berubah menjadi manusia apapun sesuai pilihannya. Lebih jauh, dia tahu bahwa hanya iblis yang bisa memiliki mata ungu. Dia hanya berniat mengintip para iblis di hutan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan iblis tingkat tinggi yang kuat. Shen Yanxiao tidak tahu apakah dia harus merasa senang atas keberuntungannya yang tak terduga itu atau bersedih atas nasib buruknya. Kekuatan iblis tingkat lanjut dapat menyaingi Yun Qi, yang berada di puncaknya. Meskipun dia telah mencapai level Warlock dan Archer tingkat menengah, dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan yang begitu kuat.